Hai everyone, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang bab 6, yakni tentang metode abduksi dan deduksi. Sebelum menjelaskan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yosia Retnowahyuning Tias, NIM 027. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadanti, NIM 054 dari kelas 2019B. Perkenalkan, nama saya Ainun Mardia, NIM 023 dari kelas 2019B. Pengantar. Terdapat 3 unsur kegiatan ilmiah yang dapat dirinci, yakni perumusan masalah, metode ilmiah yang pragmatis sebagai proses, dan jawaban atau kepercayaan ilmiah sebagai hasil. Membuat pertanyaan terhadap realitas merupakan ciri khas ilmuwan. Setiap pertanyaan atau keraguan membutuhkan penjelasan yang dipercaya atau diandalkan. Pertanyaan tersebut haruslah real, sehingga menggugah ilmuwan untuk mencari solusi atau penjelasan, sehingga ilmuwan tersebut dapat merasa puas jika solusi itu tercapai. Suatu metode ilmu pengetahuan harus berangkat dari permasalahan atau keraguan, karena keraguan dapat menunjukkan beberapa dimensi untuk dapat menemukan kebenarannya. Motivasi terdalam seorang ilmuwan adalah cinta akan pengetahuan teoritis yang akan membawanya untuk memilih metode yang baik untuk mencapainya. Metode ilmu pengetahuan dan metode berpikir lainnya. Suatu metode ilmiah diperlukan secara efektif untuk mencapai suatu kebenaran. Metode ilmiah lebih menjamin tercapainya suatu kebenaran. Metode ini dimaksudkan agar seseorang dapat mengajukan pertanyaan, mencari sendiri jawabannya, dan menjelaskan jawabannya. Metode ini mendasarkan pada seluruh kepercayaan ilmiahnya pada penelitian atas dunia eksternal. Metode berpikir yang lain diantaranya yaitu 1. Method of tenacity. Metode ini mengajarkan seseorang bertahan pada pendiriannya. Seseorang tidak akan mengajukan pertanyaan apapun. Yang kedua, method of authority atau kebenaran berdasarkan otoritas. Kebenaran metode ini berasal dari institusi yang memiliki wewenang untuk mengajarkan banyak orang untuk percaya pada apa yang patut dipercaya. Seseorang hanya mencari jawabannya pada otoritasnya. Yang ketiga, a priori method. Setiap orang pada metode ini dapat menerima pandangan apapun jika sesuai dengan pikirannya tanpa harus dibuktikan dengan fakta-fakta empiris yang dapat diamati. Seseorang dapat mencari sendiri pertanyaannya berdasarkan selera pribadi tertentu. Menurut C.S. Peirce, semua proses yang terjadi dalam pikiran ilmuwan disebut dengan abduksi, sehingga dapat dikatakan bahwa abduksi merupakan semua proses yang terdiri dari mencari dan merumuskan hipotesis yang terjadi dalam pikiran ilmuwan. Pemikiran Peirce mengenai abduksi mengalami perkembangan panjang dan baru mencapai kematangannya setelah tahun 1893. Sebelum tahun 1893, abduksi dipandang sebagai suatu bentuk penyimpulan yang terdiri dari 3 proposisi, yaitu proposisi tentang suatu hukum atau law, proposisi tentang suatu kasus atau case, dan proposisi tentang suatu kesimpulan atau result. Setelah tahun 1893, abduksi lebih dari sekedar suatu bentuk logis. Abduksi merupakan suatu bentuk silogisme yang bertolak dari fakta atau kasus. Abduksi menghasilkan suatu proposisi yang mengandung konsep universal atau generalitas. Abduksi berawal dari suatu fakta atau kasus, yang kemudian memicu keheranan seorang ilmuwan dan menimbulkan minat penelitian pada seorang ilmuwan tersebut. Kemudian, seorang ilmuwan akan merumuskan hipotesis untuk menjelaskan fakta atau kasus tersebut. Abduksi memiliki fungsi, yaitu menawarkan suatu hipotesis yang bisa memberikan penjelasan terhadap fakta-fakta yang ada. Terdapat suatu fakta, dan fakta itu harus dijelaskan dengan sebuah hipotesis. Terdapat 2 ciri pada abduksi. Yang pertama yaitu abduksi menawarkan suatu hipotesis yang memberikan eksplanasi yang probable. Digunakan istilah probable dalam hal ini untuk menegaskan bahwa hipotesis merupakan satu kemungkinan penjelasan. Yang kedua, hipotesis tersebut dapat memberikan eksplanasi terhadap fakta-fakta lain yang belum dijelaskan dan bahkan tidak dapat diobservasi secara langsung. Perlu diingat bahwa abduksi hanya menghasilkan hipotesis sebagai penjelasan sementara. Suatu hipotesis tersebut masih harus dibuktikan melalui metode induksi ataupun metode deduksi.
Adapun syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam memilih sebuah hipotesis pada metode abduksi. Yang pertama, yaitu hipotesis yang dipilih adalah yang dapat diverifikasi secara eksperimental. Lalu, sebelum dapat diverifikasi secara eksperimental, pemilihan hipotesis tersebut perlu mendapat pertimbangan ekonomi. Kemudian, syarat yang perlu diperhatikan juga yaitu dampak positif dari hipotesis bagi ilmu serta nilai hipotesis itu sendiri. Kesimpulan yang dapat diambil, abduksi menghasilkan suatu proposisi yang mengandung konsep universal atau generalitas. Abduksi merupakan suatu proses yang tidak dapat dipatok dengan satu jenis penalaran formal saja. Kemudian, proses abduksi menegaskan bahwa ilmu pengetahuan selalu berusaha untuk menangkap orisinalitas dari realitas. Yang keempat, yaitu interpretatif. Abduksi yang berhasil mengendalikan keterlibatan yang menyeluruh dan imajinasi yang bebas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode deduksi. Metode deduksi adalah proses menarik prediksi-prediksi dari suatu hipotesis. Deduksi adalah usaha untuk menyingkapkan konsekuensi-konsekuensi eksperiensial dari hipotesis eksplanatoris. Tugasnya adalah untuk mengaplikasikan hipotesis dengan cara menarik konsekuensi eksperiensial dari suatu hipotesis. Cara menarik konsekuensi eksperiensial dari suatu hipotesis eksplanatoris mengandung prediksi generalitas. Predikat hipotesis mengklasifikasikan suatu peristiwa dalam suatu kelas yang lebih umum. Seorang ilmuwan dapat berkonsentrasi hanya pada makna generalitas predikat dari hipotesis, menganalisa kelas dan merumuskan ciri-ciri dari suatu kelas hipotesis menjadi semakin jelas. Kepastian konklusi dalam silogisme metode deduksi sangat ditentukan oleh premis minor. Premis minor di sini merupakan hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya. Konklusi yang dirumuskan dalam silogisme metode deduksi bisa diterima hanya karena bersifat logis atau masuk akal, karena itu harus dibuktikan. Proses deduktif dalam penelitian ilmiah harus berhenti dengan prediksi dalam bentuk jika maka. Ini berarti hasil dari pengujian tidak diketahui. Hasil-hasil eksperimen yang ada itu disebut prediksi. Disebut prediksi karena pengetahuan tentang prediksi itu mendahului pembuktian mengenai kebenarannya. Fase deduktif berakhir dengan perumusan prediksi yang ditarik secara logis dari hipotesis eksplanatoris. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan bisa ditinggalkan di kolom komentar ya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.